Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jalali wa ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita memulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Asruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. As-sadah wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur kehadirat Allah SWT, tidak henti-hentinya kita ucapkan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan, maka janji Allah kepada mereka adalah akan ditambahkannya nikmat rezeki, keberkahan, pertumbuhan dari apa yang telah Allah anugerahkan. Maka kesyukuran kita tidak henti-hentinya kita wujudkan. Paling tidak kesyukuran dalam lisan kita dengan mengucap hamdalah atau alhamdulillah, kesyukuran dalam amaliyah kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Lalu salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang setia meneladani, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan pada pertemuan malam hari ini, baik terkait dengan tilawah, kitabah, dan juga ikhtisar surah, jadi menulis, lalu kemudian membacakannya, menerjemahkannya, sedikit memahami pesan-pesan ayatnya, lalu juga kita akan beralih kepada pemahaman isi kandungan surah di dalam Al-Quran, yang hari ini kita sampai pada surah ke-9. Alhamdulillah. Untuk itu, Bapak muliakan, kita mulai terlebih dahulu. Sekarang surat ke-10, mohon maaf Ustaz. Surat ke-10. Ayat ke-10. Ayat ke-10 ya. 10. Kalau suratnya yang kita bahas nanti surat ke-9. Oh, surat ke-9. Nanti di At-Taubah besar ya, Taubah. Baik, kita mulai dengan kitabah. Apa di antara Bapak Ibu ada yang sudah selesai
menuliskan surahnya dan juga mungkin uraian kalimatnya ya. Kalau yang sudah boleh ditampilkan di layar. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak Farid. Pak Farid, Masya Allah. Kita lihat Pak Farid. Sebentar. Oke, ke ini. Sebentar, Pak Farid. Oke. Turun sedikit, Pak Farid. Turun ke bawah sedikit, Pak. Nah, naik lagi tas lagi, Pak Farid. Naik terus. Berapa lembar, Pak Farid? Speakernya, Pak. Berlembar-lembar ya. Subhanallah. Iya. Terus naik ke atas? Ke atasin lagi, Pak. Sampai tuntas, sampai nggak muat itunya ya. Halamannya nggak muat. Kertasnya. Subhanallah, barakallahu fiik. Lanjut Bu Riri, sepertinya udah Bu Riri, silakan Bu. Benar Saya ini. coba assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Benar ini. Wah, ini jelas enggak? Jelas. Jelas sekali ini. Jelas sekali. Naik lagi ke atas, Bun. Ke atasan lagi, Bun. Nggak muat, saya belum selesai. Nggak muat, benar. Nggak muat, Itu hanya benar. sebagian aja. Baik, tapi lengkap itu ya, sudah lengkap Sudah sampai penuh. uraiannya ya. Wah, semalam. Belum semua. Ya, artinya kolom-kolomnya sudah terisi itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Bu Nas, yang lain Silakan. Ada? Ya. Adakah yang sudah menyelesaikan? Baik. Oke, silakan kalau masih ada. Baik, cukup ya. Kalau cukup, mari kita mendengar tilawah yang surah At-Tahrim ayat 10. Ayat 10 ya. Baik, siapa Bun yang akan membacakan buat kita? Lanjut dengan Ibu Kuria. Assalamualaikum Bun. Bu Kuria. Bu Kuria. Speakernya Bun. Ada di tempat kah? Silakan Atarim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Ayo, surah At-Tahrim ayat 10 Bun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanat tahta abdaini min ibadina solihaini faqadnatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa kiladkhulan nara ma'ad dakhilin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Rahimanallahu bi tilawatil Qur'anil Karim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Itu adalah ayat ke-10, Bapak Ibu yang muliakan. Ada kata-kata di sini yang perlu mendapatkan perhatian ketika kita membaca ayat ini. Coba kita lihat Bapak Ibu di layar. Ada kata ini Bapak Ibu, saya coba beri tanda merah di sini. Ya. Nah, ini kata ini kafarum itu karena ada wawu mati, ada alif, kan gitu ya.
Tetapi karena kata yang setelahnya itu ada huruf yang mati, maka wawu alif alif dengan sendirinya tidak terbaca. Lilladzina kafarum ra'ata Nuhi wa mra'ata Lut. Begitu. Selanjutnya ada kata yang perlu kita perlu perhatikan, yaitu pada kata-kata salihaini. Ini Bapak Ibu, salihaini. Hati-hati karena ketika tidak cermat kita mungkin membacanya salihina karena tulisannya sama. Salihina, padahal bunyinya salihain. Apa bedanya salihina dengan salihain? Terdapat perbedaan Bapak Ibu dari sisi bukan saja dari sisi bacaan, tetapi dari sisi makna pun ada perbedaan. Ketika kita membacanya salihaini, berarti dua orang yang saleh. Dua orang yang saleh. Tapi ketika kita membacanya salihina, berarti itu orang-orang yang saleh. Gitu ya bedanya ya. Jadi kalau salihaini dua orang yang saleh, tapi kalau salihina adalah orang-orang yang saleh. Tuh, jadi cara membaca aini sama ina saja sudah maknanya sudah berbeda. Meskipun berbeda dari sisi jumlahnya ya. Kalau salihain dua orang yang saleh, kalau salihin orang-orang saleh. Baik. Bapak Ibu yang muliakan, saya akan coba menerjemahkan kata per kata yang ada di ayat ini. Doroba artinya, doroba itu secara letterleh bahasa artinya memukul. Tetapi kalau diikuti dengan kata masalan, di belakangnya ada kata masalan, maka artinya membuat. Ya. Daraballahu, Allah membuat masalan, perumpamaan. Lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, kafir. Siapa yang Allah buat perumpamaan? Imra'ata Nuh wa mra'ata Lut. Yaitu istrinya, imra'ah itu istri. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Jadi ada dua, itu ada dua orang nabi di sini. Ada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, gitu ya. Ya. Kalau istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh dulu ya. Kalau istrinya Nabi Nuh disebut dalam tafsir namanya Wahilah. Wahilah. Kalau istrinya Nabi Lut namanya mirip-mirip nih, Walihah. Ya. Kalau istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah. Ya. Sedangkan istrinya Nabi Lut namanya Walihah. Begitu di dalam tafsir. Ya. Nah, kalau di dalam kitab perjanjian, maka istrinya Nabi Nuh, gitu ya, itu disebutnya Zara, namanya Zara, gitu ya. Ya, di Zara, tapi jauh sekali ya. Jadi kalau nama istrinya Nabi Nuh dalam tafsir namanya Wahilah. Wahilah. Sedangkan istrinya Nabi Lut namanya Walihah. Ya.
Oke. Kanata kedua-duanya tahta abadaini. Tahta abadaini min ibadina. Kanata kedua-duanya tahta di bawah kekuasaan abdaini dua hamba. Abdaini dua hamba. Min ibadina di antara hamba-hamba kami, yaitu solihaini dua hamba yang saleh. Falam lalu lam tidak yugniya tidak mencukupi, gitu ya. Jadi kedua suaminya itu tidak melindungi dari keduanya minallahi syai'a, dari azab Allah. Ya. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, wa qila dikatakan udkhula masuklah kalian berdua an-nara ke dalam api neraka ma'ad dakhilina bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, keimanan itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Setiap individu. Hidayah atau anugerah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bukanlah menjadi jaminan bahwa jika seorang ayahnya saleh, maka anaknya sudah barang tentu saleh. Bukan pula jaminan kalau suaminya saleh, istrinya juga saleh. Bukan juga jaminan jika anaknya saleh, demikian pula orang tuanya. Begitu banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, sejarah-sejarah yang dituliskan tentang betapa hidayah itu Allah anugerahkan kepada individu-individu dan tidak menjadi jaminan orang yang ada, orang yang dekat di sekitarnya. Bukan jaminan. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut bahwa ayahnya yakni Azar, kalau itu memang ayahnya. Karena dia menyebut itulah pamannya, tapi dalam Al-Quran disebut Aba. Aba itu berarti ayah. Ayahnya Ibrahim justru menciptakan atau membuat, adalah pembuat patung-patung yang disembah. Bukankah Lut dan Nuh dua nabi, tetapi istrinya ingkar durhaka kepada syariat yang dibawa oleh keduanya. Bukankah Kan'an itu adalah putranya Nabi Nuh alaihissalam, diundang, dipanggil, diajak untuk naik kapalnya ayahnya, tapi anaknya, putranya tidak mau untuk naik. Ayahnya mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, hai putraku, ayo mari ikut ayah naik ke kapal ini. Tapi apa kata anaknya? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Dia jawab, ajakan orang tuanya, tidak, wahai ayahku, aku akan naik ilal jabali, ke gunung, di puncaknya ya'simuni minal ma', yang puncaknya gunung itu akan menyelamatkanku dari dari banjir yang sedang terjadi itu. Maka ayahnya mengatakan, la 'asimal yauma min amrillah. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang akan selamat dari azab Allah. Ayo naik sini, ayo naik. Tapi ternyata anaknya tidak. Jadi Nabi, anaknya ingkar kepada apa yang dibawa.
Paman-paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyatakan dirinya bersyahadat. Dalam banyak riwayat, Abu Thalib demikian, Abu Jahal pun demikian, Abu Lahab pun demikian. Jadi tidak menjadi jaminan kalau orang tuanya saleh, anaknya juga saleh. Ataupun sebaliknya. Dan ternyata Al-Quran nanti di ayat yang kesekian ke-11 nanti kita akan ke-10 kita akan baca, sebaliknya Allah memberikan perumpamaan, ternyata seorang wanita yang salihah, suaminya tidak saleh, suaminya tidak beriman kepada Allah, yaitu Asiyah, istri Fir'aun. Fir'aunnya membangkang, bukan hanya membangkang, tetapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di dalam lingkaran orang-orang yang berkuasa luar biasa, ya, seperti Fir'aun, tetapi ternyata ada seseorang yang taat kepada Allah, yakni Asiyah. Itulah perumpamannya Allah gambarkan kepada kita. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang yang beriman, diajak oleh Allah agar bertaubat dengan taubatan nasuha. Lalu kepada orang kafir jangan mencari-cari alasan. Lalu kepada Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan. Maka diingatkan sudah, diperintahkan sudah. Giliran sekarang Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Barangkali dengan perumpamaan seperti ini, orang yang membacanya, orang yang menelaahnya akan tersentuh. Kita akan tersentuh untuk apa? Mencari, mengais, itu menjemput hidayah. Bapak yang muliakan, hidayah itu arti secara bahasa artinya petunjuk. Kata hidayah terambil dengan akar, sama dengan akar kata hadiah. Jadi kata hidayah itu akar katanya sama dengan hadiah, yaitu ha, dal, dan ya. Apa itu hadiah dan apa kesamanya dengan hidayah? Hadiah itu seperti kita ketahui, pemberian, anugerah yang diberikan kepada seorang atas dasar kecintaan atau penghormatan kepada yang bersangkutan, kepada yang akan diberi. Nah, hidayah pun demikian. Hidayah hakikatnya adalah anugerah, pemberian oleh Allah kepada Allah, oleh Allah SWT kepada siapa yang dikehendaki, yang dicintainya. Itulah persamaan antara kata hadiah dan kata hidayah. Pada hakikatnya hidayah Allah Subhanahu wa taala terbuka bagi siapa saja yang berusaha untuk meraihnya, menjemputnya, memperolehnya. Ibarat ini sebuah analog, Bapak Ibu yang muliakan, kalau kita memiliki handphone, kalau kita memiliki seluler, maka di udara ini ada sinyal yang dipancarkan yang siapa saja dapat meraih, dapat mendapatkan tangkapan sinyal tersebut. Siapa yang tidak mendapatkan tangkapan sinyal tersebut? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang punya handphone tetap handphonenya dimatikan. Atau yang kedua, dia berada di bawah tempat tertentu, tempat tertutup, terselubung, sehingga sinyal tadi tidak menjangkaunya. Kira-kira itulah perumpamaan daripada hidayah. Hidayah Allah sesungguhnya dibuka, diberikan kepada siapa saja yang sungguh-sungguh memperolehnya. Tetapi boleh jadi orang tidak dapat hidayah karena dia sendiri menutup, mematikan. Apa yang dimatikan? Hatinya dari sinar Allah, yaitu atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sengaja membentengi diri, menutup dirinya dari ajaran, dari ajakan, dari dakwah, dari seruan. Setiap kali datang seruan, apa? Ja'ala asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Mereka seakan-akan meletakkan, digambarkan meletakkan jarinya itu ke dalam telinganya, gak mau mendengar. Itulah gambaran antara hidayah Allah
dengan manusia. Siapa yang berusaha, siapa yang berupaya, maka insya Allah hidayah Allah akan diberikan kepadanya. Betul bahwa Allah memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki meski barangkali dia tidak mengusahakannya itu. Contoh yang sederhana, yang muliakan, apa yang terjadi kepada Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapatkan berita, informasi bahwa adiknya yang bernama Fatimah sedang berada di rumah, sedang belajar Al-Quran di rumah Al-Arqam. Maka bersegera ia dengan amarah, dengan penuh murka, menghunus pedangnya untuk mencari adiknya sambil ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian sampai di pintu rumah dia ketuk, lalu mencari menyebut nama putrinya, maka seketika orang-orang yang ada di dalam rumah itu ketakutan karena dikenal Umar bin Khattab adalah orang yang kejam, orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, keras, orang takut. Tapi Nabi dengan tenang mengatakan, tidak usah takut, bukalah pintu, biarkan dia masuk ke dalam. Akhirnya Umar bin Khattab pun masuk ke dalam, persis saat itu dia mendengar adiknya Fatimah membacakan ayat. Konon riwayat yang masyhur, adiknya sedang membaca surat Toha. Ketika itu dia dengar sayup-sayup suara itu, tiba-tiba tergerak hatinya dengan bacaan tadi, sehingga kemudian luluh hatinya yang tadinya ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbalik, lalu kemudian dia ambil, pertama dia tempeleng itu adiknya sampai berdarah dari mulutnya, jatuh lembaran yang dibacanya, lalu dia raih lembaran itu, dia baca, lalu terjadi dialog, dan di saat itu Allah SWT membukakan pintu hati Umar bin Khattab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, dan saat itu Umar bin Khattab pun bersyahadat. Tetapi Bapak yang muliakan, sesungguhnya ada peristiwa yang mendahului itu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada Islam dengan masuk Islamnya satu di antara dua orang ini. Begitu doa Nabi. Yaitu apa? Nabi meminta, berdoa kepada Allah agar diberi hidayah satu di antara dua orang ini. Kalau tidak Umar bin Khattab, adalah Abu Jahal. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab. Dari penggalan kisah ini Bapak yang muliakan, kita dapat mengambil kesimpulan, boleh jadi Umar bin Khattab tidak secara mandiri, dia tidak mencari hidayah itu. Tetapi apa yang dia peroleh hidayah itu, ada campur tangan, ada pihak lain yang menginginkan dia mendapatkan hidayah, yang menolong dengan cara berdoa agar ia dapat hidayah, yaitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Doa kita untuk orang-orang yang kita cintai, kawan kita, saudara kita yang barangkali belum mendapatkan hidayah, ada kesempatan, yakni kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah. Bahwa itu bagian daripada usaha, meski tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi dilakukan oleh orang lain. Hadirin yang kami muliakan, kita kembali ke awal. Jadi pada ayat ini Allah membuat perumpamaan, ada dua orang perempuan yang dua-duanya kedudukannya sesungguhnya mulia mestinya, luar biasa, karena keduanya adalah istri dari dua orang nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh yang namanya tadi Wahilah, dan istrinya Nabi Lut yang namanya Walihah tadi. Dua-duanya mestinya adalah seorang wanita yang taat, beriman kepada Allah SWT. Tapi kenyataannya kanata, kedua-duanya meskipun tahta abdaini min ibadina salihaini, meskipun berada di bawah penguasaan, ya, tanggung jawab daripada dua hamba-hamba kami yang saleh,
fakhanatahuma, tetapi keduanya apa? Berkhianat kepada suaminya. Apa bentuk pengkhianatan daripada istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut ternyata membocorkan kepada kaumnya tentang hadirnya dua malaikat yang ganteng gitu, sehingga kemudian memberitahu kepada kaumnya menyerbu rumahnya Nabi Lut agar Nabi Lut mengeluarkan tamunya yang tidak lain dan tidak bukan tamunya itu adalah malaikat yang Allah hadirkan untuk menurunkan azab kepada mereka. Karena kalau kita bicara umatnya Nabi Lut adalah umat yang saat itu melakukan perbuatan keji yang belum ada disebut dalam Al-Quran, belum pernah ada kekejian itu sebelumnya. Kekejian yang dilakukan adalah mereka melakukan menyenangi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi yang kalau kita sebut sekarang nih LGBT itu, jadi kalau LGBT itu bukan problem sekarang, dari dulu. Jadi keharamannya itu dari zaman ribuan tahun sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang mengatakan LGBT itu orang yang tidak senang kepada LGBT, orang yang menolak LGBT itu adalah melanggar HAM, hak asasi manusia, maka dia harus membaca, dia harus mengenali, dia harus memahami ribuan tahun sebelum Al-Quran turun, sesungguhnya Allah telah mengadab perbuatan orang yang disebut di dalam Al-Quran, perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, zaman-zaman sekarang sudah mulai lagi. Seperti yang diberi kebebasan, dapat sokongan dari dunia barat untuk melakukan bentuk kekejian yang dahulu Allah azab mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan istrinya Nabi Nuh membangkang dan mengejek Nabi Nuh suaminya sebagai orang yang gila. Istrinya berada bersama kaum-kaum pembangkang, ikut mengejek suaminya, orang yang gila. Kenapa nggak gila? Bagaimana nggak gila kata mereka? Nabi Nuh hidup di padang pasir. Padang pasir boro-boro mau banjir. Hujan saja belum tentu setahun sekali. Kok Nabi Nuh bikin perahu? Perahunya sangat besar. Maka pantas kalau kaumnya mengatakan, Nuh, kamu telah gila. Kita ini berada hidup di dataran yang kering. Gitu. Jangankan banjir, hujan jarang-jarang. Tapi Nabi Nuh tidak peduli dengan ejekan itu. Karena Allah telah memerintahkan kepadanya agar segera membuat kapal atau bahtera, karena akan segera timbul banjir besar. Nah, itulah perbuatan karena keduanya membangkang kepada suami masing-masing, maka keduanya disebut orang yang berkhianat. Maka kerasulan, kenabian dua orang nabi ini tidak memberi manfaat apapun kepada dua orang yang membangkang kepada syariat Allah, membangkang kepada apa yang dibawa oleh suaminya masing-masing. Bahkan diperintahkan oleh Allah, qilat hulan nar ma'ad-dakhilin. Masuklah kalian berdua, hai Wahilah, hai Walihah, hai istri Nuh, hai istri Lut, ke dalam neraka bersama orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pesan singkat di dalam surah Tahrim ayat 10. Bapak yang muliakan, mari kita kenali kata-katanya. Kita tuliskan di sini. Lalu kita terjemahkan. Daraballahu mathalan lilladzina kafar, ada wawunya, imra'ata Nuh wam ra'ata Fir'aun wa imra'ata Lut kanat tahta abdaini ibadina salihaini. Kita tambah dulu nih Bapak Ibu.
Shalihaini. Terus fa khana ta fa lam yughni an huma minallahi syai'an. Wa qila udkhul. Terus ada alif an-nara ma'a khilina. Alhamdulillah. Bapak Ibu, apa ada yang ketinggalan mungkin yang saya tulis? Yang menurut catatan Bapak Ibu? Ada Pak Ustadz. Yang mana? Monggo, Bun. Yang mana, Bun? Tadi faho. Fakhonata. Ya, khonata huma. Oh iya, belum ada humanya ya. Humanya belum. Terima kasih, Bun, Mak koreksinya. Fakhonata huma. Apakah ada yang lain, Bapak Ibu? Saya udah semua. Sudah semua ya. Miwin ya. Adakah kata-kata yang saya ketinggalan? Baik, luar biasa berarti ibu-ibu teliti sekali ini. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 39. Alhamdulillah. Itu ada 39 kata. Tadi di dalam surah At-Tahrim ayat 10. Mari kita lanjutkan pengenalan kepada masing-masing kata. Artinya dulu Bapak Ibu. Doroba itu arti dasarnya memukul. Tapi di sini artinya membuat. Ya, Allah. Masalan perumpamaan. Bagi, untuk, milik. Apalagi Bapak Ibu setelah itu alladzina, orang-orang yang ya, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir atau ingkar. Ya. Kar. Wawu artinya apa? Mereka. Imro'ah, istri. Ya, imro'ah itu istri. Itu coba, mohon maaf, para bunda, bapak ibu yang muliakan, dicek di Al-Quran, di Mushaf itu imro'at itu taknya tertutup atau terbuka? Imro'at terbuka. Terbuka kan ibunya? Iya. Terbuka. Oke, begini tuh ya tulisannya. Mohon maaf. Tuh gitu ya. Iya. Jadi bapak ibu yang kami muliakan, imro'ah itu aslinya perempuan. Perempuan itu aslinya. Tapi ketika dia taknya itu, dan tulisannya taknya mestinya taknya tertutup tuh. Tertutup aslinya itu. Dalam bahasa Arab namanya taknya marbutoh. Ya. Ternyata diteliti oleh para ulama. Kenapa ya pada ayat ini kok imro'ah itu taknya terbuka? Jadi kalau imro'ah yang taknya terbuka berarti itu artinya istri, atau dan biasanya dikaitkan dengan nama orang di belakangnya. Istri perempuannya si ini, jadi istri itu artinya. Jadi kalau imro'atun saja aslinya tuh seorang wanita saja. Tapi kalau dia dikaitkan kepada nama orang atau taknya terbuka seperti itu tuh, maka itu terjemahannya istri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi cara penulisan aja itu
ternyata memiliki efek di dalam makna. Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Saya baca di dalam tafsir, Bapak Ibu muliakan, nama Nabi Nuh itu aslinya bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh nama aslinya Abdul Ghaffar. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Lalu kenapa disebut Nuh? Nahayanuhu itu artinya sebentar, itu kalau apa namanya, kalau ada orang melakukan niyahah. Kalau ada orang meninggal lalu apa seseorang yang menangisi orang yang meninggal itu namanya melakukan niyahah. Apa itu bahasa kita nih ya? Niyahah gitu. Apa Bun? Apa tuh? Kalau Condolence. Tapi dengan cara meratapi. apa namanya, bukan hanya bersedih, tapi meratapi. Jadi dengan cara itu apa namanya itu, kalau niyahah itu dengan cara menyengsarakan diri, mau ngerobek-robek baju gitu. Iya, bukan hanya empati, bukan beda dalam ya, tapi dia mencakar dan sebagainya. Itu niyahah. Gitu ya. Nah hayanuhu artinya meratapi, betul, meratapi. Nabi Nuh itu, Bapak Ibu yang muliakan, konon banyak meratapi, banyak menyesali tindakan kaumnya. Mengapa demikian? Subhanallah, Bapak Ibu ada yang tahu berapa usia Nabi Nuh alaihissalam di dalam beberapa riwayat yang masyhur? Ada yang pernah tahu, pernah dengar berapa usianya Nabi Nuh alaihissalam? Berapa? 600, 800. 800 masih kurang, Bun. 800 masih kurang. Kurang usianya. Berapa ya tahu? Bapak Ibu ada yang tahu? 900. 900 masih kurang. 1000 Ustaz. Dalam hadis ada dakwahnya berapa Pak Farid? Ya 1000 karena dakwahnya aja 1000. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, di dalam hadis mengatakan 1000 kurang 50. Berarti berapa tuh? 950. 950 itu bukan usianya Nabi Nuh. Tapi itu usia dakwahnya. Usia dakwahnya 950 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mengatakan usia beliau 1200 tahun. Lama sekali ya. Bapak Ibu bayangkan 950 tahun berdakwah, yang ngikut dalam beberapa riwayat yang paling banyak itu cuma 80 orang. Masya Allah. 950 tahun berdakwah, yang ikut ke kapalnya cuma 80 pasang, 80 orang. Ya Allah, subhanallah. Maka dia itu dia Nahayanuhu. Nuh, tapi yang masyhur kan Nuh ya. Gitu. Konon nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Wa artinya dan. Imro'ah, tadi imro'ahnya tulisannya terbuka. Apa tadi namanya? Artinya istri. Istri. Lut, Nabi Lut. Nabi Lut itu cicitnya Nabi Adam. Salah, terbalik. Nabi Nuh yang cicitnya Nabi Adam. Ya. Cicitnya Adam. Kalau Nabi Lut itu masih saudaranya Nabi Ibrahim. Dia saudara dari istrinya, dari Sarah. Ya. Jadi seperiode. Hidupnya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu seperiode. Karena dahulu ya, ia perempuan tahta di bawah abdaini. Jawab dua hamba. Min dari hamba-hamba, bisa dari, min itu bisa diantara. Ya. Hamba-hamba kami yang saleh. Saleh itu apa Bapak Ibu artinya? Saleh itu baik. Ini orang soleh, orang baik.
Ya. Fa. Lalu khanata, berkhianat. Ta, dia perempuan, dia berdua perempuan. Huma, pada keduanya, dua nabi. Berkhianat kepada dua nabi maksudnya. Nabi Lut dan Nabi. Nabi Lut dan Nabi Nuh. Sahih. Sandi. Fa. Lalu lam, tidak yugni. Membantu. Apa yugni? Artinya yugni itu artinya mencukupi. Asli sebenarnya ya, mencukupi. Atau menghindarkan. Menghindarkan. Melindungi. Ya, bisa melindungi. An, dari keduanya. Min, dari azab Allah. Jadi min Allah maksudnya dari azab Allah, syai'an, sedikit pun. Bisa artinya sesuatu, syai'an itu. Wa, dan qila, dikatakan udkhula, masuklah. Alif, kalian berdua. An-naro, neraka. Ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Ad-dakhirin, orang-orang yang masuk. Alhamdulillah, luar biasa. Muliakan, harapannya ini kita di dalam beberapa kali pertemuan QG ini, Quranic Journey ini, itu bisa memberi justru menambah motivasi Bapak Ibu untuk melakukan seperti ini sendiri ya di surat-surat yang lain. Biasa ya. Jadi lakukan itu surat lain tuh. Coba buka terus di satu-satu. Itu cara kita, Bapak Ibu yang memuliakan, cara kita untuk menjadikan tangan kita ini ada bagian menjadi saksi di depan Allah. Bahwa ya Allah, tanganku ini boleh jadi di saat yang lain untuk menuliskan apa dan apa. Tetapi di saat-saat yang lain ya Allah, ini tanganku ini menuliskan huruf demi huruf, kata demi kata, ayat-ayat-Mu ya Allah. Moga-moga itu menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Masya Allah. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan meskipun nggak banyak, Bapak Ibu, per ayat kita ketemu seperti ini. Saya sarankan Bapak Ibu mencoba untuk menuliskan itu, menebalkan itu, menuliskannya dan meletakkannya di dalam kolom-kolom yang sudah tersedia sebagai satu tanda kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Sebenarnya Quran sudah ada, Quran terjemah perkata kan ya gitu. Tapi kan tulisan orang itu, cetakan orang. Tapi ini kita pingin tangan kita yang melukiskannya, menuliskannya. Tangan ini kelak yang akan menjadi yang berkata di hadapan Allah ketika kaki kita menjadi saksi. Subhanallah. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan itu harapan. Ya, harapan. Katanya apa tuh? Al-yauma nakhtim ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jenisnya ayo kita lihat. Daraba itu fiil. Allah itu isim. Fil madhi, betul. Fiilnya madhi. Isimnya isim apa nih kemarin? Lafaz jalalah. Alhamdulillah. Mathalan isim. Isimnya namanya masdar ya Bapak Ibu ya. Masdar. Linya huruf apa? Jar. Huruf jar. Betul, huruf jar. Alladzina isim apa? Mausul. Sahih. Kafar. Kafar apa kafar? Fiil. Fiilnya fiil Madi. sahih. Wawunya Isim. Masuk isim apa? Domir. Sahih. Wah, luar biasa nih. Imra'ah isim.
Im. Wanas. muannas. Mana? Menunjuk perempuan ya. Hmm. Nuh. Isim. Nuh. Apa kalau nama orang namanya? Muz. Alam. Alam. Oh, alam. Alam Iya, itu, iya, alam itu bukan alam artinya dunia, bukan itu. Alam itu Oke. sesuatu yang sudah definitif, tertentu nama tertentu, nama kota, nama orang, nama apa, yang memiliki nama aja, tapi tertentu. Jakarta, kan itu ya, Saudi, atau nama orang namanya Hamid, gitu ya. Nama tempat itu semua namanya alam. Ya. Cara bacanya pendek semua, alamun. Kalau Bapak Ibu menyebutnya alam, baru itu arti dunia. Ya. Ya, dan huruf ya, huruf apa kalau dan? Huruf. Taf. Atau sahih. Imro'ah tadi sudah. Tadi Isim. udah. Muannas. Wanas. Muannas. Sahih. Lut tadi sudah. Lut. Im. Alam. 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 Sahih. Alam. Iya. Iya, alam. Alam. Sahih. Kana. Fi'il. Fi'il. Madi. Maldi. Karena atsnya ini mungkin baru ya Bapak Ibu ya. Huruf namanya huruf mu'annas, huruf taknis. Oh, Taknis. Taknis itu artinya penanda perempuan. taknis. Huruf taknis. Penanda perempuan pada fi'il. Fi'il maldi. Taknis ya. Taknis penanda perempuan pada fi'il maldi. Oke. Terus tahta di bawah isim Di bawah. namanya zorof. Zorof. Zorof itu berarti keterangan tempat di bawah. Nah, gitu ya. Tahta, fauqa, amama itu zorof namanya. Abadai ini isim, ini Bapak Ibu namanya isim musanna. Awas jangan kebalik. Bukan muannas ya. Musanna. Musanna. Musanna Ada 2 orang ya Pak Ustaz? 2 orang, betul. 2 orang. Atau 2 saja, kadang nggak mesti orang Bun. Bisa benda, Iya, benda. Iya, Dua bisa ya. benda yang lain. 2. Oke, Mufrad, betul. musanna. Min Ini di antara hurufnya huruf Jar. jar. Mad isim. Jama apa namanya? Jabat taksir. Jamak taksir. Jama taksir, betul. Nah, isim. Isim. Isimnya isim Domir. dhamir. Shalihaini. Isim. Isim. Coba kalau 2 Wanas juga. Musanna. 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 Iya, jangan. Ini membacanya musanna, bukan mutsanna, tapi ta. Musanna. Musanna. Betul. Abata sa. Musanna. Musanna itu dari kata-kata isnen. Isnen. Isnen itu artinya 2. Jadi mutana kata menunjukkan 2. Fa hurufnya namanya huruf at. Khona fi'il apa nih? Madi. Madi. Sahih. Ta. Nah, ta ini Itu. huruf apa namanya? Ta ini dom isim. Isim Ya dhamir. domir Bapak Ibu. Domir menunjukkan 2 perempuan. Kalau alif saja 2 laki-laki. Tapi kalau ta ujungnya maka 2-nya perempuan. Huma isim juga. Domir juga. Ini 2 juga. Bedanya apa? 2 ta sama huma. Nih Bapak Ibu. Bedanya kalau ta itu berarti jadi subjek. Kalau huma 2 juga tapi jadi objek. Ya, kepada keduanya. Jadi kalau ta itu dia subjek pada fi'il madhi, kalau huma objek ya, atau suatu saat dia keterangan. Fa. Ini artinya ini huruf. Huruf ataf. Lam ini huruf. Namanya huruf jazam. Yughni fi'il.
Iya, yukni. Nah, ini kurang nih berarti Bapak Ibu nih. Falam yugniya. Ada alifnya di sini. Betul nggak di Al-Qur'an ada alifnya? Falam yugniya. Iya, Iya, ada alif. Betul ada alifnya tuh. iya. Alifnya itu alif nggak sembarang alif tuh. Itu ada maknanya. Ada maknanya tuh. Alif itu yang saya katakan tadi. Alif itu sama dengan tak. Cuma ini kalau ini berarti laki-laki nih. Mereka berdua. Dia berdua ya. Dia berdua. Ya. Dua nabi. Ini isim domir. Domir. Dua orang Laki. laki-laki sebagai subjek. An Pak Ustadz di atas belum Pak Ustadz. boleh pun, apapun. Yang di atasnya alif ya. Yang fiil tadi fiil ya. Oh, ini belum. Belum Fiil apa nih? selesai. Fiil mudhari. Fiil mudhari. Betul, makasih untuk lewat tadi, masyaallah. Betul. An. Huruf apa? Jar. Ujar. Huma tadi sudah ya? Isim, Isim. domir. Domir. Untuk berapa orang? Dua. Dua. Orang. Sebagai Objek. Objek. min Dari huruf 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 apa? Jar. Jar. Allah Lafaz. isim, Isim. lafaz Lafaz. jalalah. Jalalah. Syayan isim, isim mufrad. Mufrad ya. Oh, saya. Mufrad. Tunggal ya. Jamannya nih asya. Wa Huruf atau hurufnya ataf. Kila fiil. fiil. Namanya fiil majhul. Oh, majhul. Apa majhul itu Ibu? Pasif. Pasif. Oh, iya betul. Fiil. Jadi sini kurang tapi maldi dulu. Maldi majhul. Iya. Jadi pertama dia maldi, kedua dia majhul, pasif. Iya. Udkhul fiil. Fiilnya apa ini? Uduhu madi amar. Udkhul amar ya. Alifnya sama dengan alif ini nih. Tadi Bapak Ibu nih. Yang ini nih. Alif yang dua. Alif yang tadi dua ini nih. Tuh, sama nih. Sama. Tuh. Malah nggak bisa. Oke, ulangi lagi. Ini isim. Ini kalian berdua laki-laki sebagai subjek. Masuklah kalian berdua. Oh, berarti bukan laki-laki nih, Bapak Ibu. Berdua. Bisa kalau dalam fi'il amar itu dua itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalian berdua sebagai subjek. Sebagai subjek. Oke, neraka isim ini muannas. Muannas mufrad. Mufrad itu tunggal. Jamaknya nar itu apa Bapak Ibu? Niron. Niron. Jamaknya nar niron. Ma'a ini isim namanya zaraf. Kata keterangan. Ya, ad-dakhilin terakhir isim jamak apa ini? Jamak muzakkar salim. Salim, sahih. Oh, luar biasa. Wah, udah lancar ya, alhamdulillah nih. Belum Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz mau tanya. Boleh, Bu. Pak Ustadz kan bilang kita harus coba ya seperti ini kita uraikan. Betul. Nah, kalau stuck bagaimana Pak Ustadz? Kita nggak tahu. Bagaimana? Kalau misalkan stuck, yang artinya kita nggak tahu ini apa gitu, maksudnya masih bingung gitu. Nah, Itu mau nanya ke kalau siapa? stuck begitu, ya kalau stuck begitu, para bunda, para bapak yang muliakan, itu punya sebagai rujukan punya Quran terjemah perkata.
Ya, tapi Oke. iya kalau mau tanya boleh, kami suatu saat tanya boleh. Ya. Kalau nanti misalkan ada pertemuan seperti ini, nanti di akhir-akhir kan dikasih kesempatan silakan bertanya. Nah, boleh suatu saat pun itu misalkan ada yang meragukan ketika kita mengurai satu kata itu boleh tanyakan, sekiranya waktunya cukup dan saya tahu, insya Allah saya akan bantu, insya Allah. Baik, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk surah Al-Tahrim kita cukupkan sampai di situ tuh. Ini padahal satu ayat ya, buana satu ayat nih ya. Kita lama juga ya. Ayatnya lumayan panjang, Ustaz. Iya, baik. Sebelum kita masuki apa namanya ikhtisar surah, isi kandungan surah, barangkali ada kesempatan yang Bapak Ibu akan tanyakan, boleh silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kalau kita baca ayatnya kan panjang, terus tiba-tiba nafas kita nggak kuat, terus kita berhenti, terus depannya ada kata penghubung. Apabila kita nggak usah ulang dari kata sebelumnya itu nggak apa-apa ya? Ada kata penghubung misalkan wah atau summa atau inna gitu. Iya, baik Bun. Kasih pertanyaannya luar biasa nih. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi di dalam tilawatil Quran, membaca Al-Quran, itu termasuk yang kategori nggak bagus itu kalau terjadi namanya istilahnya dalam ilmu tajwid itu tanafus. Tanafus. Apa itu tanafus? Tanafus itu ngambil nafas waktu lagi ngaji. Nyuri-nyuri nafas. Kenapa mencuri-mencuri nafas itu tidak baik waktu ngaji? Kalau waktu ngaji mengambil nafas, mencuri-curi nafas, itu dikhawatirkan makhrajnya tidak tepat. Gitu ya. Contoh ya. Wa daraballahu mathalan. Itu jadi kalimatnya ada yang terputus. Mathalal lilladzina kafaru imro'ata. Misalnya begitu tuh. Itu kan berarti ada domir yang hilang. Iya. Dikhawatirkan. Jadi waktu membaca sebisa mungkin nggak apa-apa diulang-ulang. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihain فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وادخلا النار مع الداخلين. Jadi bisa memotong-motong ayat. Nah, kalau ada tanda di atas tanda, semua tanda waqaf, ibu-ibu mungkin dulu pernah kita bahas ya. Tanda waqaf itu ada mim, ya, ada sod lam ya, ada qaf lam ya, kan gitu ya. Ada titik 3, kan gitu. Terus ada terakhir ada lam alif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu masing-masing ada pengertiannya. Tapi kalau menurut saya begini, Bu. Semua tanda baca yang ada Bapak Ibu boleh berhenti. Kecuali kalau ada lam alif di tengah ayat. Atau bagaimana kalau lam alifnya di akhir ayat? Kalau lam akhirnya di akhir ayat, boleh berhenti di akhir ayat itu. Tapi sebaiknya jangan shadaqallahul azim. Jangan berhenti ngajinya. Sampai tidak ada tanda lam alifnya. Biasanya tanda lam alif itu di atas ayat. Di atas tanda angka ayat. Di mana sebaiknya kita berhenti? Sebaiknya kita berhenti pada ayat yang ada tanda ainnya.
begitu. Atau kalau Bapak Ibu mau memudahkan, misalkan bacanya semuka, dua muka, ya paling pojok. Tapi kalau pasti pojoknya dalam alif, lebihin dulu 1 ayat atau 2 ayat setelah itu. Sampai tidak ada tanda lam alif lagi. Gitu. Mohon maaf, Bunda Huria begitu kira-kira. Terima kasih. Oke. Jadi kalau ada depannya berhenti terus depannya ada wa atau summa atau inna itu nggak usah diulang dari Lanjut. sebelumnya, boleh? Nggak perlu, Boleh. lanjut Nggak saja perlu. kalau sudah ada tanda Ada wakofnya. kata. Iya. Ya, bukan nggak ada tanda wakof, cuman nggak ada tanda wakof, tapi depannya ada ini kata yang artinya tuh kayak wa kan dan terus inna ya sesungguhnya misalnya gitu. Itu boleh nggak usah ngulang sebelumnya. Sebenarnya kalau itu perlu tetap mengulang sebelumnya. Tetap mengulang Ya, sebelumnya. kalau tidak Walaupun artinya sesungguhnya misalkan kayak wa. Iya, benar gitu. Kalau ada sesungguhnya biasanya itu kalimat itu ada kaitannya dengan sebelumnya. Gitu ya, ada kaitan dengan sebelumnya. Oh iya, jadi tetap ngulang ya, tetap ngulang. Sebaiknya ngulang Bu kalau tidak ada tanda wakafnya ya. Iya. Gitu. Ya, Baik. Makasih Ustadz ya. Sami-sami. Oke, cukup ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu dengan surah kita dalami sedikit tentang surah At-Taubah. Nah, ini banyak yang yang perlu kita kenali nih surat At-Taubah ini, Ibu-ibu Bapak Ibu muliakan. Ya, sambil membuka mushafnya boleh. Surat At-Taubah ini surah ke-9 ya di dalam Al-Qur'an. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus itu ke-9 At-Taubah. At-Taubah dari sisi artinya pengampunan. Taubah itu taubat, pengampunan. Di dalam Al-Qur'an ini adalah urutan surah ke-9. Al-Qur'an surah ke-9. Ada riwayat yang menyatakan dia itu letak turunnya, maksudnya urutan dalam turunnya, ada yang mengatakan sebagai satu kesatuan surat, dia adalah surat ke-112. Padahal kalau dalam Al-Qur'an surat ke-112 itu adalah surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas surat ke-12. Sifat suratnya Madaniyah, berarti dia turun di Madinah. Berapa jumlah ayat, jumlah kata, jumlah huruf? Nah, oke. Yang tertera di dalam mushaf kita, surah At-Taubah ini jumlah ayatnya 129. 129. Tapi ada pendapat yang menyatakan jumlah ayatnya 139. Pertanyaannya, perbedaan itu apa menunjukkan bahwa Al-Qur'annya beda? Tidak. Tidak beda. Yang beda adalah penomoran. Ya. Penomoran apa? Penomoran ayat. Ada bagi golongan wakaf yang di tengah itu ayat, ada bagi yang lain yang mengatakan itu bukanlah ayat. Itu. Jadi meskipun dia menyebut ayat atau bukan ayat, tetapi dari sisi bunyi maka tidak ada yang dikurangi. Ya, tidak ada yang dikurangi. Artinya full bunyinya seperti itu. Hanya saja cara meletakkan ini apakah sudah masuk ayat atau berganti ayat atau belum, itu yang menjadi perbedaan pendapat. Baik. Jumlah katanya 2.506. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca surat Taubah jumlah katanya 2.506. Banyak tuh ya. Berarti kalau kita baca surat Taubah dapat 2.500 kalau kita kalkulasi dapat 2.500 pahala. Enggak, lebih. Kan setiap kata dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Jadi kalau begitu 25.060. Ya.
Tidak. Sebab yang dibalas oleh Allah SWT menurut sabda Nabi SAW bukan kata, tapi huruf. Yang dikalikan 10 itu bukan kata, tapi huruf. Berapa jumlah hurufnya? Jumlah hurufnya adalah 11.116. Bapak Ibu, 11.116 jumlah huruf di dalam surah At-Taubah. Nah, baru itu yang dikalikan 10. Ya, dan 10 itu kebaikannya. Ada beberapa nama lain dari surat ini, Bapak Ibu. Ada beberapa nama lain. Saya share aja ke Bapak Ibu nih. Nanti ini sebenarnya nanti akan di share setelah selesai kajian ya. Informasi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu akan dapatkan melalui nanti share yang akan kami kirim setelah selesai pembelajaran. Pak Ustadz. Oke, silakan Ya, Ibu. silakan Bu. Kalau boleh, yang Anfal kemarin juga dikirim Pak Ustadz. Emang apa yang kemarin belum ya Bu? Belum Pak Ustadz. Oh belum, baik. Ya, terima kasih. Ada yang terlewat ya nanti. Ada yang lewat ya Ustaz. Baik. Insyaallah nanti. Tapi rekamannya udah ya Bun? Belum juga. Ada di grup Bun. Yang A'raf yang udah. Oh, Anfalnya belum. Anfal belum. Baik, baik. Baru PDF untuk gitu. ayat Ya. dan doa Pak Ustadz. Oh ya, kemarin buru-buru, mohon maaf Ustaz, kemarin lagi di sana, lagi di Anyer. Benar-benar itu. Lagi di Anyer. Maaf. Nanti insyaallah saya susulkan ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Nama-nama suratnya itu Taubah itu ada namanya surat Al-Bara'ah atau surat Bara'ah. Itu artinya pembebasan atau perlepas tangan. Ada namanya Al-Mukhziyah. Mukhziyah itu artinya merendahkan atau menghinakan. Ada surat As-Saif. Saif itu artinya pedang karena simbol peperangan. Ada Al-Fadilah. Bukan Fadilah, Al-Fadihah. Pembuka rahasia. Ya. Kenapa? Karena surat ini membuka rahasia orang-orang kafir, orang-orang munafik gitu ya. Yang tersimpan dalam hati mereka dibuka oleh Allah dalam surat ini. Terus Al-Mudamdimah. Yang berarti curahan, yaitu ungkapan curahan murka Allah kepada orang-orang munafik. Nah, keistimewaan surat apa? Di dalam surat At-Taubah merupakan surat terakhir dari 7 surat yang panjang-panjang dari Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Terus ya, sampai surat At-Taubah. Nah, ini yang biasa unik ditanyakan orang nih. Mengapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, dengan bismillah? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ilmu Al-Quran tentang kebolehan membaca basmalah pada surat At-Taubah. Pertama, kalau ini yang tidak boleh ya, tidak diperbolehkan membaca basmalah di awal. Membaca basmalah karena surah tersebut mengandung ancaman pada orang-orang musyrik. Padahal kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya mengandung rahmat. Jadi nggak cocok memulai dengan rahmat kasih sayang Allah, tetapi di dalamnya ada berisi ancaman-ancaman. Nah gitu tuh. Ini kata pendapat pertama yang mengatakan kenapa tidak baca basmalah? Karena di dalamnya ada ancaman-ancaman kepada orang musyrik. Ada juga gitu. Karena ayat ini berbicara tentang peperangan. Kalau peperangan tidak ada rasa kasihan. Membunuh, ya balik saling bunuh-membunuh. Nah, kalau urusannya bunuh-membunuh, menghilangkan nyawa orang di dalam peperangan, gitu ya. Maka pantaskah kalau kita memulainya dengan nama Allah yang penuh kasih dan penuh sayang, padahal di dalamnya adalah kekejaman, isinya kekejaman dan kekejaman. Maka pendapat yang ini meneguhkan bahwa
Kalau gitu surat At-Taubah tidak dibacakan basmalah. Kedua, kenapa tidak dibaca basmalah? Tidak dicantumkannya basmalah pada awal surat ke-9 ini At-Taubah. Karena apa? Karena Taubah diduga dianggap sebagai kelanjutan dari surah Al-Anfal. Surah ke-8 kemarin itu Al-Anfal lanjutannya At-Taubah. Maka seakan-akan At-Taubah dengan Al-Anfal ini satu surat. Itulah mengapa tidak ada basmalah di tengah-tengahnya. Sebab basmalah penanda awal surat. Itu Bapak Ibu. Jika memang surat Al-Baqarah merupakan lanjutan surat sebelumnya, maka tidak ada alasan untuk melarang membaca basmalah. Kalau memang itu adalah surat lanjutan, berarti nggak perlu dong melarang-larang orang membaca basmalah. Kan gitu. Sebab tidak ada halangan atau larangan membaca basmalah pada awal setiap juz yang biasanya merupakan pertengahan lanjutan dari suatu surat. Akan tetapi pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Sekarang, kalau di awal surat relatif para ulama mayoritas bersepakat tidak baca basmalah. Bagaimana kalau di tengah-tengah surat At-Taubah? Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut pakar qiraat Al-Quran, ya Ibnul Jazari yang wafat tahun 833 Hijriah, dalam bukunya namanya An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Mayoritas ulama Irak membaca basmalah ketika memulai Al-Quran dan pada pertengahan surat. Itu dalilnya. Mohon maaf. Adapun mayoritas ulama Maroko, Tunis, Andalusia tidak membacanya. Atas dasar itu membaca basmalah pada pertengahan surat At-Taubah diperbolehkan. Jadi gini Bapak Ibu. Baru dua pendapat. Pendapat ulama Irak mengatakan bahwa di awal surat Al-Taubah ya dibaca basmalah. Kalau di awal saja boleh, apalagi di tengah. Ini kata ulama-ulama Irak. Tapi ulama-ulama dari Maroko, Tunis, Andalusia tidak membacanya atas dasar membuka basmalah pada pertengahan surat Al-Quran. Tidak membaca di awal, tetapi kalau di tengah boleh membaca. Jadi kalau awal surat At-Taubah langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mara'atun minallah. Itu mara'atun minallah dan seterusnya. Ini bukan dalam konteks semata-mata membaca surat tersebut, melainkan dalam konteks memenuhi anjuran Nabi SAW, yakni memulai setiap pekerjaan dengan lafaz basmalah. Hadis Nabi SAW, siapa yang melakukan perbuatan tidak diawali dengan basmalah, maka perbuatan itu tidak mendapatkan keberkahan. Tuh, gitu. Sebab turunnya ayat ini, surat ini, itu banyak turunnya karena adanya peperangan, itu perang Tabuk dan sebagainya. Ya, maka di ayat-ayatnya bara'atun minallah wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Gitu. Ini pada peristiwa terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Tema-tema surat. Nah, sebagai bagian terakhir, perintah tegas untuk memutuskan hubungan dengan kaum musyrik dan orang munafik adalah salah satu kandungan surat ini. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Nggak semata-mata memutus, tapi mereka melanggar perjanjian, berkomplot dengan orang-orang di luar Madinah, yaitu orang kafir. Surah ini menyebut kaum musyrik dan orang-orang munafik sebagai najis. Meski demikian, gerbang taubat tetap terbuka untuk mereka. Jadi innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan memang fisiknya najis. Tapi ada yang mengatakan yang najis itu bukan fisiknya, tetapi akidahnya. Najis itu kotor. Kotor itu akidahnya. Itu ya keyakinannya. Surat ini menginstruksikan kepada orang-orang beriman bahwa apabila mereka memiliki kerabat yang musyrik, supaya memutuskan hubungan dan memerintahkan kepada Nabi untuk tidak memintakan ampunan bagi mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tahu bahwa ayahnya tidak berada di jalan lurus, ia berlepas tangan darinya. Tentang Masjid Dirar disebutkan di sini yang dibangun oleh orang-orang munafik,
yang fungsinya apa? Untuk memecah belah umat Islam yang ada di Madinah yang dekat dari Masjid Quba. Maka kemudian apa? Masjid Dirar itu diperintahkan untuk dibongkar, dihancurkan. Jadi ada membangun masjid di samping Masjid Quba, masjid namanya Masjid Dirar, dibangun oleh orang-orang munafik untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam. Jadi nggak boleh tuh bikin masjid dekat masjid yang sudah ada, dikhawatirkan seperti itu. Memutuskan perjanjian damai yang tadi saya jelaskan itu apa namanya sebagai pelanggaran dan akhirnya kemudian mereka dihukum, gitu ya. Mereka dihukum, tidak lagi apa namanya ampun kepada mereka. Baik, Bapak Ibu silakan. Itu tentang isi kandungan. Masih ada beberapa menit lagi untuk doa yang kita akan coba baca ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Eli, silakan Bu Eli, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya pernah membaca di surat At-Taubah ini di ayat 24 itu Ustaz. Kul in kana abaukum abnaukum akhwanukum azwajukum itu. Nah, di situ Allah mengatakan bahwa tunggulah Allah akan putusannya, mengambil putusannya di situ. Ya, maksudnya apa itu Ustaz? Iya. Ya. Kalau di ayat 24 itu. Ya, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha dan seterusnya dari ayat itu. Ya. Ya, fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Tunggu saja Allah mendatangkan apa namanya azabnya kepada kalian. Iya. Azab di situ maksudnya. Azab itu tidak mesti datang seperti kaumnya Nabi Nuh. Azab itu tidak mesti datang seperti kaumnya Nabi Lut, seperti kaumnya Nabi Hud, seperti kaumnya Nabi Saleh. Nggak mesti begitu azab itu. Azab itu hal-hal yang kekeringan yang terus-menerus, boleh jadi itu azab. Ya, ketidaknyamanan, ketidaktentraman hidup, boleh jadi itu azab. Ya. Gitu. Kalau kau menjadikan selain Allah lebih kau cintai, ya, lebih kau apa namanya banggakan daripada Allah dan Rasulnya, harta yang kamu miliki, keturunan yang kamu banggakan, atau keluarga yang kamu idam-idamkan, itu melebihi cintanya kepada Allah, ya, maka tunggu aja, gitu kira-kira. Allah mendatangkan kepada kalian keputusannya. Keputusan itu apa? Azab. Tetapi azab tidak selalu konteksnya azab fisik seperti pada kaum-kaum yang terdahulu. Tapi azab kesengsaraan. Jadi tidak ketenangan, tidak ada ketenangan dalam hidup itu udah sebagian dari azab juga. Bagian daripada azab. Malaikat kita ini dosa kita. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bunda Eli. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Kita tuntaskan dengan doa yang pendek yang mudah-mudahan ini sering para bunda baca, para bapak ibu baca di setelah sholat ya. Ini pendek doanya, mudah-mudahan yang kita baca tambah melekat dengan memahami maknanya. Nah, gitu tuh. Mana doanya? Ini doanya nih bapak ibu nih. Sebentar, di sini bukannya takutnya. Oh, bukan. Sebentar. Doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang buruk yang bisa menimpa kita. Ini dia nih doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Jadi ada 4 permohonan perlindungan kepada Allah Bapak Ibu. Artinya nih,
Artinya hadis ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketakutan. Ya. Terus aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya diriku kepada usia yang paling lemah atau buruk. Terus aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini hadis Nabi. Jadi yang menyatakan hadis Nabi apa itu azab kubur nggak ada, ini ada hadisnya. Nah, ini ya sifat pengecut. Juben. Ada 4 Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal juben. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila adzal umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku dikembalikan ya kepada umur yang paling lemah. Umur yang paling lemah apa tuh? Bayi, Bapak Ibu. Bayi. Masa bayi tuh mau apa-apa nggak bisa. Mau jalan nggak bisa, mau makan mesti disuapin, mau apa nggak bisa, mau ngomong susah. Tuh, lihat. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita dikembalikan usia kita, dikembalikan sikap kita, keberadaan kita seperti pada usia terlemah kita dulu waktu bayi. Gitu tuh. Apa tuh usia keadaan terlemah kita tadi tuh waktu bayi tuh. Jangan sampai orang yang sudah sepuh tidak bisa mampu apa-apa seperti bayi. Nah, kita berlindung kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah kepikunan. Kepayahan yang sangat. Itu dia. Nah, bermohon kepada Allah. Ya insya Allah dikabul oleh Allah. Maka jangan sampai usia bertambah, tetapi kemudian kita kembali kepada masa di mana kita dulu sangat lemah sekali. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Kecuali apa? Bantuan orang tua, mau makan, mau minum, mau ke mandi, mau apa semua dibantu orang tua. Waktu itu. Kalau sekarang dibantu anak kita, dibantu orang lain. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai kita termasuk yang demikian. Demikian, alhamdulillah kita sudah rangkaian. Gimana Bun? Silakan Bun. Baik, Bapak Ibu barangkali masih ada yang ingin bertanya ya, silakan. Kalau tidak lanjut dengan ditutup dengan doa Ustadz. Oh iya, boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ingin bertanyakan silakan. Pak Ustadz boleh tanya? Silakan. Iya, Pak Ustadz kan kita ini tinggal tinggal 2 lagi ya Pak Ustadz ya. Iya, 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Nah setelah itu ada pertemuan kembali nggak Pak Ustadz? Atau melanjutkan? Insya Allah. Insya Allah ya Ustadz. Nah, saya tergantung DJWI-nya aja kalau mau dilanjut. Insya Allah Bu, nanti kita kasih istilis peserta mengisi lagi akan mengikuti lanjutan dari. Memang ini pas banget ya, 2 ayat lagi, 2 kali pertemuan lagi ya. Iya. Iya. Oh baik, saya tunggu Pak Ustadz. Soalnya ini sangat membantu. Saya suka sekali karena rinci sekali gitu loh. Komplit ya Bu Riri ya. Iya. Komplit. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Bu. Baik, nanti insya Allah nanti kita tunggu dari DJWI untuk. Iya, silakan nanti kita meeting dulu Ustadz. Iya. Baik, cukup. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan
bermohon kepada Allah kiranya Allah SWT mengijabah semua harapan doa kita semuanya. Untuk itu mari kita awali dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, ajari kami apa-apa yang tidak kami ketahui dan jadikan kemanfaatan pada apa-apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari segala keburukan. Ya Allah, kami berlindung dari sikap pengecut yang ada dalam hati kami. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung kepadamu ya Allah dari rasa malas, dari sikap malas, dari sikap lemah. Wa na'udzubika ya Rabbana an nuradda ila ardhil umur. Kami berlindung kepadamu ya Allah agar kami jangan dikembalikan kepada usia lemah kami, kelemahan kami ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min adzabil qabr. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya fitnah dunia dalam kehidupan kami ya Allah. Wa na'udzubika min adzabil qabr. Berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya siksa kubur setelah kematian kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Terima kasih Ustaz. Malam ini kajian kita sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kami semua. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa minggu depan. Izin live ya, salam sehat, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, izin live. Assalamualaikum.